Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore rekan-rekan YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan semuanya mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terutama kita sudah akan mendekati bulan suci Ramadan ya. Tinggal hitungan beberapa hari lagi. Keluhan yang paling terutama sering dikeluhkan pasien-pasien biasanya bau mulut ya, bau mulut saat berpuasa. Jadi kali ini saya akan memberikan tips kepada rekan-rekan semuanya bagaimana cara menjaga agar tidak bau mulut, kemudian agar giginya tetap bersih. Terakhir yang paling penting saya akan nanti mengajarkan rekan-rekan semuanya cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kapan waktunya menyikat gigi, berapa lama durasi menyikat gigi. Oke. Pertama yang harus kita perhatikan adalah penyebab bau mulut itu sendiri sumbernya dari mana. Bisa dari gigi yang rusak ya, gigi yang rusak contohnya gigi yang berlubang atau gigi karies. Kemudian gigi karies ini biasanya mengalami pembusukan ya, pembusukan kemudian dihinggapi bakteri, hasil fermentasi bakteri dengan sisa-sisa makanan keluarlah bau yang tidak sedap ya, terjadilah fermentasi dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Dan yang kedua, sumber bau mulut itu bisa dari karang gigi ya, dari karang gigi. Jadi karang gigi itu wajib dibersihkan setiap 1 kali 6 bulan ke dokter gigi ya. Jadi karang gigi itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi ya. Namanya karang itu sangat keras sekali, jadi dengan sikat gigi tidak bisa bersih, jadi harus ke dokter gigi. Kemudian selain karang gigi bisa lagi dari oral hygiene yang jelek. Oral hygiene yang jelek ini misalnya lidah yang kotor ya, lidah yang kotor. Jadi saat sikat gigi lidah pun wajib dibersihkan. Lidah itu berjamur kemudian mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lidahnya jadi putih ya. Lidahnya jadi putih akibat penumpukan sisa-sisa makanan dan minuman yang menempel di permukaan lidah. Sehingga jamur-jamur itu juga bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga terjadi bau mulut. Berikutnya apalagi? Ada 3 ya. Sekarang yang keempat juga penyakit peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi atau nama medisnya gingivitis. Jadi gingivitis itu akibat karang gigi juga, karang gigi yang masuk ke permukaan gusi dan mengakibatkan radang. Kemudian proses radangnya ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap juga. Ada lagi namanya periodontitis ya. Periodontitis adalah kehilangan struktur penopang gigi yaitu tulang. Nah, ini biasanya bau nafasnya juga tidak sedap. Oke, next. Penyebab bau mulut yang kedua bisa dari dalam ya. Dari dalam. Pertama yang paling dekat itu hubungannya dari lambung ya. Jadi apabila lambungnya tidak sehat, misalkan sering menderita penyakit asam lambung. Jadi asam lambung itu saat kita bernafas naik ke mulut sehingga nafas kita jadi bau lewat mulut juga bisa. Biasanya orang dengan gangguan asam lambung giginya juga ikut banyak yang karies biasanya ya. Oke, langsung saja kepada intinya. Kita cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Menyikat gigi yang baik dan benar itu minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi setelah makan ya, setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Jadi setelah kita sikat gigi malam sebelum tidur tuh nggak boleh lagi makan ya. Kenapa kita sikat giginya pagi hari setelah sarapan? Karena saat malam hari kan kita udah sikat gigi ya. Mulai dari malam kita tidur sampai pagi. Jadi saat pagi sampai pagi kita tidak perlu lagi menyikat gigi. Makanya menyikatnya itu pas setelah makan. Oke. Baik, kemudian menyikat gigi yang baik dan benar. Ini ada saya contohkan ya. Pilihlah bulu sikat yang halus ya,
Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi teman-teman bisa pilih bulu sikat yang halus. Jadi tingkatan bulu sikat gigi itu ada yang soft, ada yang medium, dan ada yang hard. Jadi sebaiknya pilih yang soft. Tujuannya adalah agar tidak melukai gusi dan tidak mengikis permukaan gigi atau enamel gigi ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan odol ya. Saya di sini menggunakan odol, tidak saya sebutkan mereknya. Jadi odolnya untuk dewasa itu sepanjang bulu sikat. Jadi untuk anak-anak cukup sebesar biji jagung ya. Kalau untuk dewasa sepanjang bulu sikat. Oke, menyikat gigi sangat banyak tekniknya ya. Mulai dari teknik memutar, teknik naik turun, teknik menggetar-getarkan bulu sikat, banyak lagi tekniknya. Jadi yang kali ini teknik menyikat gigi gerakan naik turun ya. Jadi gerakan naik turun atau vertikal. Jadi yang tidak boleh itu gerakan horizontal, itu tidak boleh, sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak gusi dan permukaan gigi ya. Jadi menyikat gigi yang baik dan benar itu gerakannya naik turun ya, naik turun. Jadi permukaan yang pertama kita sikat itu adalah boleh permukaan depan dulu ya, permukaan depan dengan gerakan naik turun dan tekanan seadanya. Jadi tidak perlu terlalu kuat ya, tekanannya seadanya. Jadi tekanan seadanya, naik turun sebanyak sekitar 20 kali. Jadi satu permukaan itu 20 kali sikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 20 kali. Oke. Jadi nggak usah bingung, nggak usah sambil berhitung, dikira-kira aja saat menyikat gigi. Saat menyikat gigi dikira-kira berapa kali? Ya sekitar 20 kali. Kemudian next samping sama, gerakannya tetap naik turun 20 kali. 20 kali ya. Kemudian next samping 20 kali. Begitu juga arah berlawanan 20 kali. Berikutnya bagian permukaan depan sudah bersih semua, depan dan samping. Kita mulai buka mulut. Nah, kita mulai menyikat bagian mana dulu? Bagian bawah dulu ya. Boleh, bagian bawah dulu, atas dulu juga boleh. Jadi yang pertama kita sikat itu, selanjutnya yang kita sikat adalah bagian permukaan lidah di sini ya. Nah, bagian permukaan lidah dengan gerakan mencongkel. Nah, jadi teman-teman biasanya kebanyakan orang menyikat gigi hanya bagian luar ini aja. Nah, bagian dalam tidak diperhatikan, tidak begitu disikat. Padahal inilah yang paling rentan terjadi penumpukan sisa makanan sehingga terjadi karang gigi. Nah, di sini nih yang paling penting disikat. Oke. Gerakannya gerakan menyapu satu arah ya, atau gerakan dicongkel, mencongkel. Oke. Oke, kemudian berapa gerakannya? Tetap 20 kali. Sama ya, 20 kali. Nah, dikira-kira aja 20 kali. Oke, kemudian lanjut yang samping, permukaan samping, gerakannya tetap mencongkel atau gerakan menyapu satu arah. Oke, berlawanan, gigi berlawanan sama, ya, gerakannya sama, ya. Kemudian, nah sudah selesai ya, bagian dalam dan bagian luar sudah selesai. Sekarang permukaan kunyah. Nah, permukaan kunyah ini boleh gerakan maju mundur. Nah, ini boleh ditekan keras, boleh ditekan kuat. Kalau yang tadi itu nggak boleh kuat-kuat. Itu tekanan seadanya, ya. Nah, kalau yang bagian dalam sini, bagian permukaan sini, nah, nih biar jelas di foto di kamera. Nah, gerakannya ditekan kuat agar bulu sikatnya masuk ke sela-sela gigi, ya. Nah, ini ditekan kuat, kemudian gerakannya pendek-pendek, ya. Gerakannya pendek-pendek aja cukup. Nah, berapa kali? 20 kali, sama ya. Nah, ini juga. Jadi, yang kayak gini tidak benar. Nah, kadang orang nyikat gigi
dari kamar mandi aja kedengaran sampai keluar saking kerasnya menyikat gigi. Jadi itu nggak benar ya, menyikat gigi itu nah, cukup kita yang dengar, orang lain nggak perlu ya. Nah gitu. Oke, jadi yang atas juga sama ya gerakannya, hanya dia kebalikannya. Nah kalau yang atas gini gerakannya ya 20 kali, kemudian bagian dalamnya 20 kali, bagian sini 20 kali, kemudian bagian permukaan kunyahnya nah nih, nah 20 kali, nah sini 20 kali. Oke, sudah selesai ya sikat giginya. Jadi setelah gigi sudah disikat, terakhir apa? Lidah ya. Jadi lidah itu juga butuh disikat. Oke, saya anggap ini lidah. Oke, anggap ini lidah ya. Lidahnya dijulurkan keluar ya. Lidahnya dijulurkan keluar semaksimal mungkin. Kemudian disikat satu arah ya dari belakang. Nah, ke depan. Oke, bisa dilihat. Anggap ini lidah. Kemudian disikat dari belakang ke depan, gerakan satu arah. Oke, berapa kali? Ya sekitar 5 kali udah cukup, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian sikat giginya jangan didorong terlalu ke dalam, nanti jadi mual ya. Cukup sebisanya aja ya, sebisanya aja. Oke, kemudian terakhir kita bilas. Setelah disikat kita bilas dengan air bersih. Sikat, dibilasnya berapa lama? Dibilasnya cukup 1 kali aja. Jadi yang tadinya disikat gigi ini mengandung fluor, ada kalsium dan lain-lain. Nah dia harapannya menempel di gigi. Jangan terlalu kuat dikumur. Kalau terlalu kuat dikumur dia hanyut. Jadi cukup kumurnya 1 kali aja. Oke. Kalau dihitung-hitung bisa jadi kurang lebih 3-5 menit. Jadi nyikat gigi itu nggak cukup gini 1 menit, setengah menit selesai, nggak cukup. Jadi sikat gigi yang baik dan benar itu minimal 3 menit ya, boleh maksimal sampai 5 menit. Jadi sikatlah giginya secara telaten, secara beruntun. Jadi urutannya tadi sudah saya sebutkan, dari depan ke samping, kemudian buka mulutnya, bagian dalam, kemudian permukaan gigi. Nah itu urutannya semuanya ya. Oke teman-teman, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, bisa diaplikasikan di rumah mulai dari sekarang sampai seterusnya. Kemudian selain menyikat gigi, cara menjaga kesehatan gigi juga harus rajin makan buah. Kemudian hindari makan makanan yang lengket seperti biskuit-biskuit, coklat dan lain-lain. Kemudian sikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian banyak minum air putih. Oke teman-teman, apabila Anda merasa tips yang saya berikan ini bermanfaat, silakan di subscribe YouTube kita agar saya lebih semangat lagi ke depannya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.